Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan Ganda Pratama. Di sini saya akan mencoba melakukan random sampling dengan menggunakan rumus solving. Nah, langkah awal sebelum menentukan random sampling dengan menggunakan rumus solving adalah kita dengan menentukan populasi yang ingin diteliti. Nah, di sini saya sudah mencantumkan populasi dari sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini terdapat 83 populasi yang sudah saya tentukan dan berfokus pada sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan. Setelah kita menentukan populasinya, maka kita dapat mencantumkan ke dalam rumus solving. Kebetulan di sini saya juga sudah membuat 3 tabel yang akan berpengaruh terhadap sampel dari hasil perhitungan solving. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, tentu saja kita harus mencantumkan populasi terlebih dahulu. Populasi yang mana sudah dijelaskan di awal, saya terdapat 83 populasi. Dan saya telah menentukan 10% taraf kesalahan. Lalu kita dapat menentukan sampel dari populasi yang sudah kita tentukan dengan cara menggunakan rumus solving. Nah, caranya adalah sama dengan populasi dibagi 1 ditambah dengan populasi, kemudian dikalikan dengan taraf kesalahan, dan kemudian kita pangkatkan dengan 2. Maka di sini saya mendapatkan sampel sebanyak 45 dari populasi yang telah saya fokuskan sebelumnya. Nah, maka data ini bisa kita simpan terlebih dahulu untuk menentukan atau untuk meranking sampel dari 83 populasi. Kita masuk ke random sampling-nya. Kita sudah menghitung populasi dan sudah menghitung sampel berdasarkan rumus dari solving. Dari 83 populasi, maka akan terdapat 45 sampel. Nah, lalu bagaimana kita mengacaknya? Nah, cara mengacaknya, kita bisa menggunakan rumus Excel, yaitu random, kurung buka, kurung tutup. Nah, tapi kita kan ada sebanyak 83 populasi. Ini hanya satu, oleh karenanya kita perlu mengimplementasikan rumus-rumus kita ini ke 83 sampel itu. Sudah. Setelah ini belum selesai. Kita harus mengcopy, lalu kita paste value agar angka-angka ini tetap dan tidak acak. Setelah kita sudah mengcopy value kan, nah lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita bisa meranking angka-angka acak ini sehingga menjadi berurutan. Caranya bagaimana? Kita tinggal memblok saja semua emiten atau semua populasi yang sudah kita tentukan, lalu kita ke data dan kita sort melalui tabel acak. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kita balik lagi ke data solving. Bahwasannya kita telah menghitung 83 populasi dan menghasilkan 45 sampel. Oleh karenanya, pada di random sampling ini kita hanya akan mengambil 45 sampel dari 83 populasi. Nah, ini adalah 45 sampel dari 83 populasi. Maka hasil dari random sampling dengan menggunakan rumus solving adalah ini. Jadi ini adalah 45 sampel random perusahaan pada sektor properti, real estate, dan kontribusi bangunan yang ada di Bursa Efek Indonesia atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Lebihnya adalah anugerah dari Tuhan dan kurang-kurangnya adalah datang dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya.